Yuk. Iya. Jadi pada intinya secara pengertian routing statis adalah routing yang terdapat dalam sebuah perangkat router yang sudah diatur atau disetting secara manual dan secara tetap oleh administrator jaringan. Nah, sehingga konfigurasinya tidak bisa berubah secara mandiri kecuali diatur oleh administrator. Ya, sehingga konfigurasinya tidak bisa berubah secara mandiri kecuali diatur oleh administrator. Ya, jadi kalau kita punya router 2 atau 3 itu masih sangat memungkinkan untuk kita atur secara manual, secara menggunakan tenaga manusia. Tetapi kalian bisa bayangkan bagaimana jika router yang harus kita atur itu berjumlah puluhan dan jalur routing atau topologinya juga sangat rumit. Nah, jika terjadi masalah dalam jaringan tersebut, otomatis kita harus mengkonfigurasi secara manual tiap router. Nah, dan itu tentunya sangat melelahkan. Oke. Nah, sementara routing dinamis secara pengertian adalah routing yang dilakukan oleh router itu sendiri dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang sudah kita buat. Jadi intinya seperti ini. Pada routing dinamis itu, router akan membuat jalur sendiri ketika terjadi masalah pada satu network atau bahkan perangkat router itu sendiri. Sehingga jalur alternatif yang dibangun oleh router ini yang telah disetting, yang telah dikonfigurasi routingnya itu bisa dilakukan secara otomatis tanpa harus disetting ulang oleh administrator. Nah, sehingga memudahkan bagi administrator untuk mengelola jaringan. Nah, seperti itu. Tetapi ada kekurangannya nih routing dinamis. Jadi routing dinamis itu adalah membutuhkan resource atau kemampuan router yang sangat besar. Kenapa? Mengingat dia dilakukan secara otomatis, berarti secara software yang bekerja dalam router itu dia harus bekerja lebih berat lagi, seperti itu. Jadi routing dinamis itu ya hanya disarankan untuk perangkat router yang sudah memiliki spesifikasi prosesor dan memori internal yang memadai, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, macam-macam routing dinamis itu ada antara lain ya, ada RIP, ada RIP versi 2, ada EIGRP, ada OSPF dan juga BGP. Oke, untuk hari ini kita akan belajar RIP, RIP versi 2 dan EIGRP. Baik, nah kita masuk ke dalam RIP sekarang. Routing Information Protocol. Nah, ini adalah protokol routing yang paling tua, yang paling paling awal ya. Kemudian ini termasuk dalam interior gateway protocol dan menggunakan algoritma distance vector routing. Maaf. Kemudian perbedaan antara protokol routing dinamis RIP dan RIP 2 apa sih? Nah, untuk versi 1 ya itu hanya mendukung routing kelas full, tidak ada info subnet yang dimasukkan dalam data perbaikan routing, tidak mendukung variabel length subnet mask ya, jadi dia hanya pada kelas network tertentu, subnet tertentu ya, tidak bisa untuk network yang memiliki subnet mask yang bervariasi. Kemudian untuk RIP versi 2 itu mendukung kelas full dan classless ya, jadi bisa untuk VLSN ya, jadi untuk koneksi dalam
subnet yang berbeda sudah bisa didukung oleh RIP versi 2. Oke, sekarang kita masuk ke materi konfigurasi protokol routing dinamis RIP. Nah, di situ kalian bisa lihat ada topologi sederhana, 2 router, 3 LAN. Nah, pada prinsipnya konfigurasi protokol RIP adalah dengan memanggil perintah ya router RIP, kemudian memasukkan network ID ya yang ada di setiap interface router yang terhubung secara langsung. Jadi pada prinsipnya sebuah router dia hanya cukup mengenali network yang ada pada interface-nya ya, network ID yang ada pada tiap interface-nya, kemudian dimasukkan ke dalam perintah routing seperti itu. Nah, pada gambar di atas kita bisa lihat bahwasanya router 0 terhubung ke network 192.168.0.0/24 dan 10.10. Nah, sekarang latihan nih. Nah, coba kalian di rumah ya yang punya laptop silahkan diaktifkan Cisco paket tracernya, atau yang tidak punya laptop silahkan bisa menggunakan mobile Cisco paket tracer ya, sudah diinstalkan di handphonenya masing-masing. Cakep. Kalau belum, install dulu ya, gratis. Oke, silakan nanti bisa dicoba.